Oke, baik teman-teman, ini adalah cara untuk melakukan analisis konfirmatory faktor analisis di JASP dengan metode second order. Jadi, yang perlu teman-teman lakukan pertama kali adalah membuat Excel baru. Kemudian teman-teman kalau mau mudah silahkan kelompokkan item teman-teman yang sudah digugurkan berdasarkan daya diskriminasi item. Jadi item-item yang bertahan itu dikelompokkan berdasarkan aspek-aspeknya. Jadi nanti memudahkan pada saat analisis di JISP-nya. Oke, teman-teman tinggal save itu Excelnya teman-teman dengan format CSV, delimited supaya dapat terbaca di aplikasi JSP. Kemudian teman-teman buka open, kemudian komputer dan cari file yang tadi di komputer teman-teman yang sudah teman-teman save tadi. Jadi karena saya udah memasukkan datanya, nanti muncul seperti ini. Nah, teman-teman harus ubah semua jenis datanya menjadi data scale ya, karena pada saat pertama kali diinput itu datanya ordinal, jadi ubah dulu jadi scale. Setelah diubah semua item menjadi scale, silahkan teman-teman mulai untuk menganalisis datanya teman-teman dengan cara klik faktor, kemudian pilih confirmatory factor analysis. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Faktor di sebelah kanan itu adalah aspeknya teman-teman. Jadi berapa jumlah aspek yang teman-teman punya silahkan pindahkan. Kebetulan saya di sini memiliki 3 aspek. Contohnya ya, ini datanya. Dan ini adalah aspek ketiga dari item 1 sampai item 49. Jadi teman-teman kelompokkan saja biar lebih mudah nanti dipindahkan. Jadi silahkan teman-teman tuliskan nama aspeknya teman-teman. Oke, baik. Setelah teman-teman mengidentifikasi item mana yang menjadi bagian dari aspek 1, kemudian aspek kedua, dan kemudian aspek ketiga. Jadi silakan teman-teman pindahkan ke samping kanan itu berdasarkan pengelompokan item berdasarkan aspek. Nah, jika terjadi hal seperti ini, itu ada tanda merah dan model is not admissible ataupun call not to be estimate, karena ada non convergent, artinya ada item yang di dalamnya itu tidak cukup baik untuk dianalisis bersama, sehingga item tersebut harus segera kita temukan dan identifikasi agar output dari confirmatory factor analisis kita ini bisa kita temukan atau bisa kita dapatkan, sehingga data kita bisa dianalisis dan diestimasi dengan baik. Jadi di sini saya mengidentifikasi itu aspek 2 di item 5 itu saya keluarkan. Kemudian di aspek 3 itu saya coba cari juga identifikasi item mana yang sekiranya ini bermasalah nih. Di sini adalah bagian yang paling merepotkan ketika teman-teman memiliki data seperti ini, karena artinya datanya itu memang sebenarnya sudah agak sedikit bermasalah, sehingga jadi pada bagian confirmatory factor analysis ini agak rewel datanya untuk dianalisis.
Kemudian di sini pun kita harus mengidentifikasi satu persatu gitu. Kita masukkan satu persatu mana data yang bisa diolah, mana yang tidak bisa diolah. Meskipun di daya diskriminasi item tersebut itu di atas standar yang kita tentukan, namun ketika dianalisis ternyata di confirmatory factor analysis hasilnya tidak mau keluar. Nah, ternyata di aspek ketiga ini ada item yang bermasalah. Aspek kedua juga tadi ada item 5 yang bermasalah. Kemudian di aspek ketiga ini ternyata item mana yang ternyata yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Dan setelah berbagai cara yang saya lakukan mulai dari memindahkan satu persatu, kemudian memindahkannya kembali ke dalam ini ke dalam aspek ketiga ini, saya coba lagi untuk memasukkannya satu persatu, kemudian saya coba untuk memasukkan semua data lagi. Dan itu agak cukup melelahkan dan merepotkan apalagi kalau kita pertama kali menggunakan JISP. Nah, setelah dilihat teman-teman ternyata item 3 dan item 10 itu bisa dianalisis. Setelah itu saya masukkan lagi item lain ternyata tidak bisa. Jadi pada aspek ketiga ini hanya sisa 2 item saya yang bertahan, yaitu item 3 dan item 10. Jadi ketika seperti itu biarkan saja, kita nanti akan menjelaskannya di laporan bahwa item-item yang lain itu tidak bisa dianalisis. Kemudian inilah dia perbedaan di first order, kita harus memindahkan second order ke bagian kanan seperti ini. Kemudian kita mencentang bagian additional output. Kalau misalkan terjadi hal seperti ini lagi, jangan centang modification dan show syntax lavaannya. Kemudian di bagian plots kita centang juga model plotnya dan juga show parameternya. Dan di bagian advance, di bagian standardization kita centang all, dan di bagian sebelahnya itu kita centang more likelihood. Biasanya juga bisa pakai DWLS, tapi yang lebih sering digunakan itu more likelihood. Nah, ini pun output yang dihasilkan. Dari model fit sudah kelihatan ya bahwa item kita itu tidak fit karena dari faktor modelnya sendiri itu nilainya sudah tinggi sekali, yaitu 554, lebih, dan juga P-nya lebih kecil dari 0,01 yang seharusnya itu P-nya harus lebih kecil dari harus lebih besar dari 0,05. Kemudian di fit indicesnya juga di sini semuanya berada di bawah 0,9 yang artinya model ini tidak fit. Tapi di analisis pertama ini kita fokusnya di bagian faktor loadingsnya karena kita mau melihat item mana saja yang masih valid. Jadi di faktor loading ini banyak sekali teori, ada yang mengatakan 0,4, ada yang mengatakan 0,5. Kalau di bukunya Aswar itu dikatakan semakin mendekati 1 itu semakin baik. Jadi semakin tinggi itu sebenarnya semakin baik. Tapi dilihat lagi dari itemnya teman-teman, kalau misalkan itemnya teman-teman tinggal sisa sedikit, jangan terlalu tinggi lah standarnya karena siapa tahu nanti di analisis yang kedua sudah habis semua itemnya. Jadi kita pakai 0,5, biasanya sih 0,5 lebih baik ya. Kalau memang itemnya sangat sedikit ya pakailah 0,4, enggak apa-apa. Nah, dilihat dari item-item di sini teman-teman itu banyak sekali yang di bawah 0,5, jadi kita gugurkan semua. Jadi kita keluarkan pada saat analisis yang kedua kalinya untuk melihat plots-nya nanti. Jadi seperti ini, silakan identifikasi satu persatu. Ini dia gambar plotsnya untuk analisis pertama. Setelah melakukan analisis kedua, ternyata di aspek ketiga itu item 10 itu ternyata di bawah 0,5. Artinya sisa satu item kita nih di aspek ketiga. Padahal di syarat confirmatory factor analysis, per faktornya itu minimal 2 item baru bisa dianalisis. Jadi alhasil di sini faktor ketiga saya gugur. Jadi artinya meskipun skala saya ini mengukur hal yang ingin kita ukur, namun ternyata keakuratannya dalam mengukur cuma mengukur 2 aspek saja. Jadi aspek yang ketiga ini ya digugurkan karena hanya sisa satu item yang bertahan. Dan itu tidak apa-apa karena itulah lika-liku dalam menyusun alat ukur psikologi yang tidak semudah apa yang kita ketahui selama ini. Mengukur kepribadian seseorang itu bukan dengan membaca pikiran mereka, membaca isi hati mereka, melihat mata mereka, melihat tangan mereka, melihat zodiak mereka, tidak. Perlu alat ukur yang betul-betul
saintifik yang bisa terbukti secara ilmiah dengan pengukuran statistik. Jika pengukuran seperti itu, maka psikologi memang adalah ilmu dukun. Tapi psikologi itu bukan ilmu dukun. Sekali lagi, karena kita itu terbukti secara ilmiah dengan berbagai penelitian dan berbagai rekonstruksi alat ukur, sehingga jadilah alat ukur psikologi untuk mengukur kepribadian seseorang. Itu pun tidak menjadi acuan utama bagi seseorang, tapi itu hanyalah prediksi semata. Jadi tidak serta-merta alat ukur psikologi itu bisa benar-benar mengukur apa yang ingin kita ukur, tapi ini hanya akan memprediksi, memberikan estimasi bahwa simptom-simptom atau perilaku-perilaku ini condong ke arah sana. Bukan berarti dengan alat ukur psikologi ini serta-merta menjadi acuannya teman-teman untuk menilai dirinya teman-teman, karena yang namanya kepribadian itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah ada dalam diri teman-teman, tapi hanya akan terus bertumbuh dan berkembang. Nah, ini dia analisis yang kedua, sisa 2 faktor. Jadi mungkin sekian tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.